Prabowo sepertinya sudah kalap. Ancaman demi ancaman muncul kepada pihak yang mengkritik Prabowo. Dulu ada relawan Prabowo bernama Pasukan 08 yang bakal melacak haters Prabowo. Siapapun yang melakukan kritik, apalagi yang berbau hoax, akan dilacak by name, by address. Kemudian mereka akan berurusan dengan LBH Pasukan 08. Nah, sekarang ini ada lagi relawan Prabowo Mania 08 yang akan menempuh jalur hukum jika menyebut Prabowo melanggar HAM. Ketua Umum Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer, menilai narasi tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo itu tidak substantif. Yang mengejutkan, Noel mengajak lawan beradu program dan gagasan. Masalahnya, Prabowo itu tidak punya program dan gagasan substantif. Lalu apa yang mau diadu? Program Prabowo hanya mendaur ulang program kerja Jokowi. Anak kecil juga bisa bikin program seperti itu. Sekalinya Prabowo punya program, malah tidak masuk akal. Misalnya, program makan gratis. Gerindra memperkirakan anggaran program itu sebesar 400 triliun. Dengan pola kerja Prabowo yang autopilot, besar kemungkinan duit itu tidak akan sampai ke rakyat. Kalaupun menetes ke bawah, mungkin hanya sebagian kecil. Kasus seperti ini telah sering terjadi. Bahkan Jokowi sendiri mengakui bahwa program stunting banyak yang habis buat perjalanan dinas dan kajian. Ancaman relawan Prabowo ini hanyalah upaya untuk mempersekusi lawan politik. Isu pelanggaran HAM itu mengusik mereka. Karena faktanya pelanggaran HAM itu tidak bisa dibantah. Soal narasi Prabowo sebagai pelanggar HAM itu telah terbukti dari ucapan Prabowo sendiri. Orang-orang yang diculik oleh anak buah Prabowo sudah dikembalikan semua. Berarti penculikan yang dilakukan oleh anak buah Prabowo itu benar terjadi, bukan hoax atau karangan. Karena ulah Prabowo itulah dia dicopot dari jabatannya. Memang bukan hanya soal pelanggaran HAM, tuduhan yang paling besar saat itu adalah menggerakkan pasukan tanpa perintah atasan. Di dalam pergerakan pasukan Prabowo itu, salah satunya terjadi penculikan pada aktivis 98. Jadi semua itu fakta, bukan rekayasa atau isu tidak substantif. Memang, hari ini fakta itu sedang dijungkir balikkan oleh pendukung Prabowo. Mereka melakukan segala cara agar nama Prabowo itu bersih. Tapi fakta sejarah itu tidak mudah dihapus. Prabowo benar-benar terkait dengan penculikan aktivis, baik itu langsung maupun tidak. Apalagi jika kasus pelanggaran HAM Prabowo diperluas pada kejadian lain, bukan hanya 98. Misalnya, pelanggaran HAM di Papua dan Timur Leste. Dalam temuan Alan Nerm, wartawan investigasi dari luar negeri, Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ancaman pendukung Prabowo yang akan melakukan tindakan hukum, bahkan mempersekusi lawan politik itu berbahaya bagi demokrasi. Politik mestinya dilakukan dengan riang gembira. Kalau ada perbedaan, jangan sampai melakukan persekusi dan ancaman. Kalau ada hoax, buktikan hoaxnya di mana, beri klarifikasi. Tapi kelakuan para pendukung Prabowo tentu sama persis seperti Prabowo. Cara-cara kekerasan yang hendak mereka lakukan itu mungkin juga copy-paste dari cara-cara kekerasan yang dilakukan Prabowo di masa lalu. Pendukung Prabowo itu belum apa-apa saja sudah menebarkan ancaman. Bagaimana nanti kalau Prabowo berkuasa? Serem bayanginnya. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Monet. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Prabowo Subianto. Kita tahu Prabowo Subianto ini sudah 3 kalinya ingin mencalonkan Pilpres di tahun 2024.
2024 ini. Nah, kita tahu bahwa Prabowo Subianto ini adalah mantan TNI Kopassus. Nah, kita tahu bahwa Prabowo ini adalah memiliki sifat yang emosional. Tentunya kebaikan Prabowo Subianto juga ada, keburukan ada juga. Namun kita sebagai warga negara yang pro kemana saja, yang penting siapapun presiden di tahun 2024 ini akan yang menjadi sosok pengganti Pak Jokowi yang layak, yang dekat kepada masyarakat. Itu yang kita minta. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan melihat komentar-komentar saudara-saudara kita mengenai video yang membahas mengenai Prabowo Subianto. Seburuk-buruk Prabowo 1000 kali lebih baik dari Anies. Baik-baik Prabowo 1.000.000 kali lebih pantas Pak Ganjar jadi next presiden. Tentunya kita tidak salah siapapun yang kita pilih. Tapi jangan salah pilih, karena ketika kita salah pilih namun kita sebagai rakyat Indonesia akan kesusahan. Namun kalau kita lihat analistik bahwa Pak Ganjar lah yang layak menjadi presiden di tahun 2024 ini. Karena kita lihat bahwa backgroundnya sangatlah mengayomi masyarakat dari memimpin Jatim, Jawa Tengah, yang menjabat sebagai gubernur DKI, gubernur Jawa Tengah. Nah, bagi saya narasi pelanggaran HAM sudah selesai. Tapi secara fair saya berasumsi Ganjar adalah pemimpin yang paling tepat buat Indonesia ke depannya. Mereka mau mengancam dengan apapun, tetapi mereka tidak bisa menghalangi kekuatan dan kekuasaan Allah. Percayalah, ingat, karma itu ada dan nyata. Amin, amin. Tentunya apa yang kita perbuat itulah yang akan kita tuai. Namun kalau kita berbuat baik dengan sesungguh-sungguhnya dari hati yang dalam, tentunya itulah yang kita tuai. Powo, saya bisa mengudruk meja, saya bisa menggotak partai. Anies, saya bisa memerintah air. Saya bisa mengumpulkan pres, lalu bapak saya curhat. Ini komen kawan kita ini sangat lucu sekali, namun nyata. Semoga Pak Prabowo dan Pak Anies jadi cawapres di tahun 2024 ini. Biar Pak Ganjar aja presidennya. Ya, kita lihat dan kita saksikan siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024 ini. Namun kalau saya pro kepada Pak Ganjar, karena kita lihat bahwa kinerja Pak Ganjar ini dan sedekat itu juga kepada Pak Presiden Joko Widodo. Namun sosok beliau juga sangatlah tegas dan tenang, dan gagasannya juga dapat dicernakan. Kita lihat bahwa sehari-hariannya juga sangat dekat kepada anak muda. Ya, tentunya kita bisa lihat bahwa sangat dekat kepada masyarakat. Baru cawapres pendukungnya sudah main ancam, bagaimana kalau jadi presiden? Semoga Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Nah, untuk Prabowo, kamu itu sudah tua. Jangan mengancam-ngancam. Karena kami sebagai warga negara jelantah, kami tahu siapa yang akan menjadi sosok pemimpin yang cocok menjadi presiden di tahun 2024 ini. Rakyat bersama Ganjar, kuasa tangan Tuhan tetap selalu beserta rakyat Indonesia. Dan orang-orang baik Tuhan Maha Tahu. Awas, main ancam otoriter itu sangat berbahaya di era demokrasi. Orang-orang seperti itu sangat tidak pantas memimpin negara. Menakutkan sekali. Relawan Ganjar Pranowo kreatif memperkenalkan Ganjar dengan gembira. Ya, tentunya kita sebagai orang yang pro kepada Ganjar, kita akan lebih kreatif
bukan main ancam-ancam. Karena ketika kita main ancam, ya tentunya berlaku otoritas. Karena di era demokrasi ini ya sangat berbahaya. Pilih pemimpin yang murah senyum, muda, energinya sangat tinggi, inovatif, senang dengan tantangan. Tidak lain Ganjarlah pemenangnya. Sangat senang, gembira Mbak Prabowo dalam bermain presiden-presidenan. Kasih kesempatan untuk memecah rekor cawapres 3 periode, walaupun endingnya kalah lagi. 3 calon pilpres secara otomatis Pak Ganjar menang. Telat. Jika juga 2 calon pilpres dengan hendaki Yang Maha Esa, secara otomatis Pak Ganjar mutlak juga. Amin, amin. Sadar woi, sekarang bukan zaman Orban. Prabowo mulai panik main ancam-ancaman. Semoga tidak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Tentunya sebelum jadi presiden aja sudah main ancam-ancam. Bagaimana kalau misalnya jadi presiden? Ya bisa saja ombrak-ambrik negara ini. Bukan malah maju, malah menjadi kembali di tahun-tahun yang pernah ada penjajahan. Mantap betul sekali Pak Cokro TV. Tersuarakan kebenaran demi NKRI. Belum jadi presiden sudah tebar ancaman, gimana jadi kalau jadi presiden? Kenyataan Mbak Wowong memang terlibat penculikan aktivis 98, apapun yang hoaks. Generasi terbesar pemilihan presiden 2024 adalah anak-anak milenial dan Gen Z. Mereka adalah generasi pemimpin masa depan 10 tahun yang akan datang. Jadi perlu diberikan wawasan terbuka kenyataannya dan harapan-harapan kebenaran untuk yang terlebih baik pada negeri ini di kemudian hari. Anak-anak milenial dan Gen Z pilihan pakai nalar cerdas. Belajar sejarah bukan pikiran seluas-luasnya. Buka pikiran seluas-luasnya, masa depan berada di tanganmu. Daripada semua calon yang paling mendekati tepat dan kepada adalah GP, PS baca masa lalu sejarah informasi, AB baca kejahatan politik identitas. Silakan memilih secara demokratis damai. Kalau saya katakan Prabowo itu sudah tua, fisiknya tidak kuat untuk memimpin negara kepulauan seluas Indonesia. Apakah ini bukan suatu kenyataan? Tentu iya. Ganjar sehat secara fisik dan mental serta memiliki keluarga yang harmonis. Inilah fakta. Bersama Ganjar kita maju Indonesia. Mungkin benar yang masa Gus Dur bila menit-menit awal menolong ini. Bahkan Prabowo kurang punya gagasan dibandingkan dengan Pak Ganjar. Ide Prabowo hanya itu-itu saja, sedangkan Ganjar sangat inovatif. Sebagai baru-baru ini Pak Ganjar tampil sedang melaksanakan sembahyang azan. Pada Ganjar sadar betul bahwa untuk dapat raup suara yang lebih banyak dalam pilpres nanti, maka perlu merefleksikan diri dalam tampilan dengan pencitraan pribadi yang religius dengan saleh yang bisa yang disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Pak Ganjar dan dibantu tim kreatif sadar bahwa simbol-simbol dan tradisi keagamaan merupakan saran yang bagus untuk dimanfaatkan dalam mencapai tujuan politik hebat. Nah, teman-teman, kita tahu di sini kita akan bergerak, bukan hanya duduk saja. Nah, berikan komentar kawan-kawan agar kita bisa saling tukar pikiran. Salam inspirasi, salam NKRI, Monet melaporkan.